Di sini enggak masuk. Ayo, gak ono lo. Ku Mas settingane deloken Mas. Ayo tampilannya ku Mas, cek Mas. PG PAUD adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi PG PAUD. Berikut visi misi Hima Prodi PG PAUD. Berikut visi dan misi Hima Prodi PG PAUD yaitu sebagai berikut. Visi, mewujudkan mahasiswa PG PAUD yang berkarakter panji, berprestasi dan berbudi, sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan inovatif. Misi Hima Prodi PG PAUD 1. Mengembangkan potensi mahasiswa dalam suatu wadah kegiatan yang berguna. 2. Membentuk jati diri mahasiswa yang berwawasan luas dan menginspirasi. Berapa anggota dari Hima Prodi? Divisi Rohani dikoordinatori oleh Desi Ayu. Divisi Minat Bakat dikoordinatori oleh Valencia. Divisi Kominfo dikoordinatori oleh Evi Purwita. Serta Divisi Advokasi dikoordinatori oleh Anna Kat. Hima Prodi PG PAUD menjalin kerjasama dengan PAUD Lab School UNP Kediri sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar Animasi dan
oleh Desi Ayu. Divisi Minat Bakat dikoordinatori oleh Valencia. Divisi Kominfo dikoordinatori oleh Evi Purwita. Serta Divisi Advokasi dikoordinatori oleh Anna Kat. Hima Prodi PG PAUD menjalin kerjasama dengan PAUD Lab School UNP Kediri sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Prodi PG PAUD UNP GRI Kediri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya sebagai moderator untuk bisa berada di sini. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang perkenalan kepada Hima Prodi PG PAUD, utamanya yaitu kepada dosen, kepada Hima Prodi, serta apa sih PG PAUD itu. Selanjutnya akan ditayangkan profil Prodi PG PAUD. Maaf, untuk ralat sekarang akan ditayangkan profil dosen PG PAUD UNP Kediri.
cantik, itulah profil dosen Prodi PG PAUD. Selanjutnya akan diisi oleh Ibu Kaprodi kita yang sangat cantik, yaitu Ibu Intan. Kepada Bu Intan, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Pratsna atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sehat semua ya tentunya ya. Masih tetap semangat ini ya. Semangat. Ya, oke. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PG PAUD dan staf prodi, dan yang saya sayangi teman-teman dari Hima Prodi PAUD UNP Kediri, dan tentunya yang saya banggakan yaitu mahasiswa baru tahun 2021 yang sekarang sekarang menjadi mahasiswa baru PG PAUD UNP Kediri. Saya mengucapkan selamat datang ke Prodi PG PAUD UNP Kediri. Saya lihat dari awal tadi ya, saya lihat ini mabanya terlihat cantik-cantik ini ya. Sangat cantik-cantik sekali ini ya. Apalagi saya lihat aksesoris yang dipakai ini ya. Aksesoris yang dipakai itu lucu-lucu gitu ya, sehingga menambah tampilan itu menjadi tambah cantik dan tentunya kreatif ini ya. Apalagi yang dipakai di depan di depan dadanya itu ya, di depan dadanya itu juga terlihat kreatif apa yang sudah Anda buat. Karena apa? Karena mahasiswa PG PAUD itu tentunya mahasiswa yang mempunyai kreativitas yang tinggi gitu ya. Oke, saya akan share terkait dengan materi yang akan saya berikan, tapi Anda tadi sudah melihat ya Bapak Ibu dosen itu kan ada banyak ya untuk di PG PAUD. Saya akan memperkenalkan dulu. Di sini ada Bu Ani, Bu Ani ini Bu Dr. Ani Lestari Ningrum. Ini selaku unit penjamin mutunya prodi. Ya. Terus ada Bu Widi. Bu Widi ini mohon bisa membantu terlihat ya. Bu Widi. Dipin, Mana Bu Widi? halo co-host yang lain. Dipin yang dipanggil Bu Intan, videonya udah nyala ini. Oke. Terima kasih. Nah, baru terlihat ini. Oke, ini Bu Widi, ini adalah pembina Hima Prodi, gitu ya. Hima Prodi khususnya di Prodi PG PAUD. Lalu ada juga di sini Pak Isfauzi Hadi Nugroho juga ada. Juga ada di sini Bapak Ridwan. Ini Pak Ridwan ini sesepuh gitu ya. Oke, lalu juga ada di sini Pak Itot, gitu ya, Pak Itot, lihat. Oke, mohon maaf, sebentar. Oke. Terus juga ada di sini Bu Linda hadir juga ikut di sini Bu Linda. Juga ada di sini Pak Hanggara, ini Pak Doktor Hanggara hadir juga di sini. Terus Pak Dr. Dema Yulianto hadir juga ya. Terus juga ada Bu Eprita. Terus juga ada di sini sebentar.
Oke, itu ya. Ada Bu Feni, ada Bu Rosa, itu ya. Ada Bu Ayu juga, itu. Di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen yang mungkin ada kegiatan sehingga tidak bisa bergabung di Zoom ini. Oke. Dan tidak lupa saya juga mengenalkan tenaga kependidikan di prodi kita atau staf prodi yang sangat andalan ini, yaitu Pak David Aliando namanya. Oke ya, di sini juga hadir. Nanti kalau berkaitan dengan administrasi, kaitannya dengan prodi, di sini ada yang namanya Pak David Aliando namanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan share screen terkait dengan materi yang kaitannya dengan KRS-an, gitu ya. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Baik, sudah terlihat? Sudah terlihat besar ya? Sudah, Bu Intan. Nah, ini adalah pengenalan prodi yang sudah kami lakukan tadi. Jadi mengenal tentang Bapak Ibu dosen dan stafnya. Dan sekarang ini saya akan mengenalkan tentang apa sih itu nanti KRS dan SKS itu di dalam prodi. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan atau menginformasikan terkait dengan visi dan misi prodi PG PAUD. Jadi visinya pada tahun 2026 itu menjadi program studi dengan reputasi nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang tridharma perguruan tinggi, pendidikan anak usia dini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif. Ini adalah visi dari prodi PG PAUD UNP Kediri. Lalu yang berikutnya adalah misi. Misi prodi PG PAUD UNP Kediri yang pertama ini menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang menghasilkan pendidik, pengelola lembaga dan instruktur pendidikan anak usia dini yang unggul dan inovatif melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, melaksanakan penelitian inovatif bidang pendidikan anak usia dini berorientasi potensi lokal yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini yang berbasis penelitian inovatif, berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Yang keempat, melaksanakan tata pamong program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi. Oke, itu adalah visi dan misi prodi PG PAUD. Ya. Nah, lalu profil lulusan mahasiswa prodi PG PAUD itu yaitu yang pertama adalah menjadi seorang pendidik ya tentunya ya. Yang kedua menjadi pengelola dan yang ketiga adalah instruktur. Nah, ini nanti apa ini Bu terkait dengan pendidik, pengelola dan instruktur ini nanti kita akan bahas di sesi tertentu gitu ya. Oke. Saya sangat senang sekali bahwa ini adik-adik mahasiswa baru sudah memilih prodi PG PAUD gitu ya untuk menjadi pilihan kuliah di UNP Kediri. Nah, artinya apa? Bahwa prodi PG PAUD di UNP Kediri ini tidak hanya nantinya lulusan di sini tidak hanya
nanti lulus sebagai pendidik, tetapi juga bisa menjadi pengelola, bisa menjadi instruktur, ya. Itu adalah profil lulusan mahasiswa prodi PG PAUD. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting yang harus adik-adik atau teman-teman mahasiswa baru yang harus diketahui yang besok itu akan melakukan KRS-an gitu ya. Tapi kita harus kenali dulu SKS dan KRS itu sih apa sih bedanya? Kenali ya sebelum Anda akan memulai perkuliahan. Karena perkuliahan itu akan dimulai tanggal 6 September 2021, yaitu hari Senin. Hari Senin minggu depan itu Anda sudah mulai masuk perkuliahan, masuk di kelasnya masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang diambil di semester 1, dan perkuliahan tetap dilakukan secara daring atau online. Recording in progress. Kita akan membahas dulu tentang SKS dan KRS itu apa sih bedanya. Kita lihat, gitu ya. Nah, SKS dan KRS ini meskipun berbeda, tetapi ternyata punya makna yang tak terpisahkan bagi mahasiswa. Jadi SKS dan KRS ternyata mempunyai makna yang tidak terpisahkan. Kita lihat, SKS itu adalah satuan kredit semester. Di mana SKS tersebut itu adalah suatu beban studi atau bobot tiap-tiap mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu mempunyai nilai bobot sendiri-sendiri. Misal, ada mata kuliah A itu terdiri dari 3 SKS, sedangkan mata kuliah B itu memiliki 2 SKS. Mengapa demikian? Karena memang tergantung pada mata kuliah itu nilainya atau bobotnya, kedalaman materinya itu ternyata mempunyai nilai yang tinggi, SKS-nya makanya banyak. Ada SKS yang banyak juga, itu yang paling banyak adalah skripsi. Skripsi itu 6 SKS. Ya, lalu juga ada KKN 4 SKS seperti itu. Ya, itu adalah bobot di tiap-tiap mata kuliah. Itu adalah SKS, atau SKS itu adalah satuan kredit semester. Nah, jumlah SKS untuk S1 PG PAUD UNP Kediri itu ada 146 SKS. Dan ini ditempuh dalam 8 semester atau 4 tahun. Itu untuk S1 PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Itu ya. Nah, kalau KRS itu adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi yang akan Anda isi, yang akan Anda lakukan. Ya. Nah, KRS ini memang sebuah kartu yang biasanya akan Anda dapatkan ketika mahasiswa itu akan mendaftar kuliah saat awal semester. Tujuannya untuk apa di sini? Tujuannya adalah untuk merencanakan pengambilan mata kuliah berdasarkan jurusan atau prodi yang telah Anda ambil. Jadi kalau ngambilnya ini di PG PAUD, nanti di semester pertama apa ya mata kuliahnya, gitu kan ya? Mata kuliahnya apa saja, gitu. Oke. Nah, untuk KRS ini sendiri, ini adalah sebagai jadi fungsi dari KRS ini, kalau mahasiswa ini memang wajib mengisi KRS jika ingin mengikuti perkuliahan pada semester yang akan berlangsung. Jika semester pertama ini berarti mata kuliahnya yang akan diambil di semester pertama ini nanti apa saja, gitu kan ya. Jadi kalau semester pertama ini teman-teman mahasiswa baru untuk semester pertama ini akan mengambil mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, manajemen inovasi, dasar-dasar pendidikan, psikologi perkembangan,
terus ada ilmu alamiah dasar, ada konsep dasar PAUD, ada pendidikan anak dalam keluarga, dan ada pendidikan karakter. Di setiap mata kuliah tersebut ada SKS-nya, ada bobot nilainya, gitu ya. Nah, ternyata untuk di semester pertama ini jumlah SKS yang nantinya akan Anda ambil itu ada 19 SKS, gitu ya. Nah, kenapa KRS ini wajib diisi? Ya, karena apa? Karena yang pertama, KRS yang Anda isi itu akan mempengaruhi mata kuliahmu nantinya. Dan seberapa besar SKS atau waktu pembelajaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi tersebut. Jadi tadi kan S1 PG PAUD UNP Kediri ini jumlah total yang harus diambil SKS-nya yaitu 146. Nah, untuk di semester pertama itu teman-teman mahasiswa baru di semester pertama sudah mengambil atau akan mengambil jumlah SKS 19 gitu ya. Nanti semester 2 ada lagi, semester 3 ada lagi gitu ya. Nah, KRS ini harus diisi. Jika tidak diisi, maka database Anda itu tidak akan tersimpan. Yang berarti Anda tidak pernah diterima secara resmi dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kelas. Gitu loh. Makanya KRS ini sangat penting untuk membuktikan kalau Anda ini resmi menjadi mahasiswa dan akan mengikuti kegiatan perkuliahan di mata kuliah yang diambil. Dan nama Anda jika sudah masuk di database Syakat 2, maka nama Anda itu akan masuk pada daftar hadir pada mata kuliah yang Anda ambil. Gitu ya. Nah, nanti KRS ini akan diisi secara online. Ya, cara pengisian KRS online itu nanti di Siakat 2 akan dijelaskan teknisnya lebih lanjut oleh tim prodi. Ya, nah, bagaimana nanti penjelasannya akan kami laksanakan nanti pukul 14 atau jam 2 siang secara daring melalui Google Meet. Ya, melalui Google Meet. Untuk link akan kami bagikan di grup ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Untuk link Google Meet akan kami bagikan di grup. Nanti mungkin teman-teman atau di teman-teman Hima Prodi nanti mungkin bisa membagikan link Google Meet tersebut ke adik-adik tingkat khususnya untuk mahasiswa baru supaya nanti bisa bergabung di Google Meet pukul 14. Ya, ini adalah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan pengisian KRS. Nah, ini bentuk itu ya, bentuk KRS-nya seperti ini mungkin tidak begitu jelas karena hasil dari scanan gitu ya. Nanti KRS-nya ini kok bisa muncul seperti ini? Ini cetaknya memang dari sistem, nyetaknya dari Syakat, dari sistemnya, namanya Syakat gitu ya. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi kalau sudah mengambil mata kuliahnya apa, kodenya mata kuliahnya sudah sesuai apa belum, dosennya itu siapa saja yang mengampu mata kuliah ini, jumlah SKS-nya berapa, sudah sesuai apa belum, sesuai apa harus sesuai, kalau tidak sesuai nanti bisa ditolak oleh sistem. Jika sudah mengisi maka akan divalidasi oleh dosen DPA atau dosen penasehat akademik, atau dulu pada saat di SMA atau di SMK itu mungkin dosen penasehat akademik itu lebih ke guru kelas gitu ya, guru kelasnya atau wali kelasnya seperti itu. Jadi ini dosen walinya itu ya, dosen walinya harus mengecek juga di sistemnya sebelum divalidasi. Kalau belum divalidasi maka belum bisa muncul yang nama SD ini cetak. Maka mahasiswa harus tanda tangan terlebih
terlebih dahulu, ya, tanda tangan, harus tanda tangan terlebih dahulu, lalu menghubungi. Ini kalau tangan terlebih dahulu menghubungi DPA-nya masing-masing untuk dimintakan tanda tangan. DPA-nya sudah tanda tangan, maka dimintakan tanda tangan ke prodi. Nanti akan saya tanda tangani. Ini tanda tangan Pak Prodi. Nanti sudah bisa masuk. Mohon bersabar, ada kesalahan teknis, gangguan sinyal. Putus lagi aku. Recording in progress. Bu Intan ini putus ini. Oke, mohon maaf, ini di kantor prodi ada kendala teknis untuk internetnya. Mohon maaf ya, kalau online kan seperti ini. Oke, terima kasih. Sudah ya? Sudah tampil ya di situ ya tampilannya? Oke, terima kasih. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu sudah mencetak KRS-nya, ya jangan lupa dimintakan tanda tangan. Tapi sebelum dimintakan tanda tangan harus ditandatangani dulu oleh mahasiswanya. Ya, setelah itu tanda tangan DPA, lalu Kaprodi yang tanda tangan, dan dimintakan ke admin prodi untuk diberikan stempel basah, gitu ya. Nah, setelah itu KRS ini disimpan. Ya, setelah mendapatkan KRS ini disimpan, dan siapa tahu nanti kalau ada yang membutuhkan untuk persyaratan apa, ini bisa diberikan seperti itu. Oke. Nah, ini saya tampilkan nama-nama pembimbing. Ini ada nomor 1 ada Bapak Dr. Hanggara. Ini nanti akan membimbing mahasiswa baru, yaitu atas nama Duanti Syaharani, lalu ada Novianti Wahyu Giharti, dan ada Alda Novitasari. Lalu Bapak Iswauzi akan membimbing Kanjeng Suni, itu ya, Kanjeng Suni Susiana, terus dan ada Ermin Ella dan Bu Rosa, mohon maaf, Bu Rosa ini nanti akan membimbing atas nama Dwita Della, Aziz Karisma, Mariska, dan Bu Feni nanti akan membimbing mahasiswa baru ini menjadi DPA-nya Anissa Mutiara, Andini, dan Puji Lestari. Lalu yang berikutnya Bapak Dr. Dema Yulianto di sini nanti akan membimbing Niken Ramadhani, Ratna Wahyu, Ulvia Rosida, dan Pak Ridwan akan membimbing Salsabella Aurilla, Fitrotus Salamah, gitu ya. Tuh. Ingat-ingat ini ya, nanti juga akan saya berikan, saya share juga ke Bapak Ibu dosen dan mahasiswa baru gitu ya. Lalu Ibu Dr. Anik Lestari Ringrum ini akan membimbing atas nama Sari dan Divana Rahma Nurul Salsa. Oke. Untuk Ibu Ayu Titis Rukmana ini akan membimbing Audrey Fadila, terus Fari Dotul Kasana. Dan Ibu Linda Dwianti akan membimbing Iis Nuria, terus Mari Fatul Zulfatun, dan Ibu Epita akan membimbing atas nama mahasiswa Novia Basti, Nuriska Wira. Dan ini saya, Bu Intan, akan membimbing ada Dita Dwi Arianti, Alif Mu'arofah, dan Tita Bonita. Yang berikutnya
Oke, yang berikutnya di sini ada Bu Widi Wulansari, ini akan membimbing Walia Dini, terus Imroatus. Ini kalau Pak Itot Bian Arti Raharjo, gandra itu apa tahun ini? ini Tahun ini kan gandra, artinya apa? akan membimbing Kamu kan di dulu kamu apa angkatan namanya? 2018 Satria dan Nusantara. 2019, gitu ya untuk Pak Itot. Nah, ini saya akan memberikan slogan Prodi PG PAUD. Mohon nanti kalau saya memberikan slogan Prodi PG PAUD dibalas ya. Ini teman-teman dari Hima Prodi, gitu ya. Ini akan membalas ya. Slogan dari Prodi PG PAUD UNP Kediri ini harus apal, itu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Himanya, gitu ya. Nah, ini ya. PG PAUD Panji Tangguh. Ulangi kembali dulu Pak. PG PAUD Panji Tangguh. Sekali lagi biar semangat ini ya. PG PAUD Panji Tangguh. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan tim Hima. Ini yang perlu diketahui, ini kan Panji itu apa, gitu ya. Panji itu adalah P-nya pandai, A-nya aktif, N-nya natural, J-nya itu jujur, I-nya adalah inovatif, di mana mahasiswa PG PAUD UNP Kediri ini memang pandai-pandai anaknya, gitu ya, dan aktif-aktif, sangat natural apa adanya, gitu ya, jujur juga, gitu. Mahasiswa PG PAUD itu juga jujur dan tentunya juga inovatif. Kalau tangguhnya itu apa? Tangguhnya itu tangnya adalah tanggung jawab. Benar, ini saya lihat bahwa ternyata mahasiswa PG PAUD dan dosen-dosennya itu benar-benar tanggung jawab dalam melaksanakan tugas apapun. G-nya ini yang berikutnya adalah sangat giat, gitu ya. U-nya ini unggul dan H-nya ini adalah humanis, gitu ya. Kalau humoris pun juga, gitu kan ya. Karena memang Bapak Ibu dosen di sini tuh sangat humoris sekali, gitu ya. Jadi membuat ngakak-ngakak gitu pastinya ke mahasiswa-mahasiswanya. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah slogan prodi dari PG PAUD Panji Tangguh. Ya benar-benar sangat tangguh. Itu dari saya. Oke. Nah, jadi selamat datang mahasiswa PG PAUD Gandra Nusantaranya PG PAUD UNP Kediri yang benar-benar membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Prasna. Kami persilahkan. Hai semuanya, selamat datang di Prodi PG PAUD. Ingin tahu lebih jauh tentang Prodi PG PAUD? Mari ikut kami. Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan salah satu prodi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki visi menjadi program studi dengan reputasi nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Anak Usia Dini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif pada tahun 2026. Dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh dosen maupun mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik,
Mari bergabung di Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Apa saja ya aktivitas yang ada di Prodi PG PAUD? Yuk kita lihat. Dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar di Prodi PG PAUD, mahasiswa diampu oleh dosen-dosen yang berkualitas. Dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berbasis kontekstual, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait materi pembelajaran. Berikutnya, mari ikuti kami untuk mengetahui aktivitas belajar bersama mahasiswa Prodi PG PAUD di perpustakaan dan di hotspot area. Di perpustakaan inilah kami dapat mencari berbagai sumber informasi dan referensi yang lengkap dan ter-up-to-date. Di tempat ini, kami juga bisa belajar bersama loh. Dengan fasilitas akses internet yang sangat cepat, kami bisa dengan mudah berjelajah informasi dan referensi. Desain prototipe media pembelajaran. Di laboratorium komputer ini, mahasiswa akan dibekali teori dan praktik dalam membuat media interaktif berbasis teknologi dan kearifan budaya lokal. Nah, berikutnya, mari ikut kami ke PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri ini, mahasiswa dapat berelaborasi sesuai dengan kajian keilmuannya. Dan disinilah tim pengembang Prodi PG PAUD membantu penyusunan kurikulum dan desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Mari kita lihat lebih dalam. Aktivitas guru dan tim pengembang dari Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini, tim pengembang dari Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri juga memantau kecukupan media pembelajaran yang dimiliki oleh PAUD Lab School. Tadi, aktivitas yang dilakukan tim pengembang di PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, mari kita tengok aktivitas seni dari dosen dan mahasiswa Prodi PG PAUD. Pada aktivitas seni rupa ini, mahasiswa yang memiliki potensi bidang seni rupa akan lebih diasah keterampilannya dalam berkarya. Nah, inilah aktivitas seni rupa yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, ayo ikut saya. Sesuai dengan visi misi dan tujuan Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, pada aktivitas seni tari ini, mahasiswa diajak untuk mengembangkan karya tari kreasi modern sesuai dengan tema pada pendidikan anak usia dini. Yang berikutnya adalah aktivitas seni musik.
Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, mahasiswa juga dibimbing untuk menghasilkan karya cipta lagu anak usia dini yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Itu tadi kawan, aktivitas seni musik yang sudah saya lakukan. Itu tadi adalah aktivitas seni yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, yang mana bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa ketika lulus dapat mengaplikasikan aktivitas seni tersebut di dunia kerja. Inilah prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang diraih mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, mulai dari cabang lomba karya tulis ilmiah, lomba media pembelajaran interaktif, lomba poster, lomba cipta lagu, lomba tari, dan masih banyak trofi dan piagam penghargaan lainnya. Bersama PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, kami bisa. PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu mencetak alumni yang berkompetensi dan berprestasi. Terbukti lulusan PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu berkarya dan menciptakan karya di dunia pendidikan anak usia dini. Sukses selalu PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri sudah terbukti dan teruji kelulusannya sebagai pendidik anak usia dini di bumi Nusantara. Prodi PG PAUD telah mencetak pendidik anak usia dini yang profesional. PG PAUD memang oke. Kampus Merdeka di Kediri Raya. Nah, sekarang sudah tahu kan aktivitas apa saja yang ada di Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri? Mari bergabung bersama kami. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan Prastiwijaya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa hari ini. Jadi teman-teman terbukti ya bahwa kita tidak salah pilih memilih Prodi PG PAUD di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, tadi sudah dapat kita lihat bahwa saya sendiri sebagai mahasiswa itu merasa sangat beruntung bisa memilih Prodi PG PAUD di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kenapa? Karena disinilah kita bisa praktek penelitian di lab school. Kita punya dosen yang berkualitas, kita bisa mengikuti segala bentuk lomba dan bisa mencari prestasi sebanyak-banyaknya di sini. Mungkin selanjutnya untuk prestasi bisa disampaikan oleh Ibu Widi. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pratisna atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, karena memang waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir berapa ini, hampir jam 1 ya, 12.45. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya, Gandra Nusantara ya. Ini sebutannya Gandra Nusantara, mahasiswa baru Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Anda memang tidak salah pilih karena memilih di Prodi PG PAUD. Banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan oleh kakak tingkat Anda ya. Bahkan ya, tidak hanya lokal tetapi nasional gitu ya. Dan memang kalau kita lihat ya untuk Prodi PG PAUD ini memang mahasiswanya rata-rata cewek semua. Jadi kalau saya nyebutnya Sri Kandi gitu ya. Bu Arjunone gak enek, ora enek, Arjunone lagi mencari cinta ya. Jadi Sri Kandi ini tangguh-tangguh, jangan pikiran ya, walaupun cewek-cewek tapi ini hebatnya tingkatmu ini Hima Prodi ini nggak ada cowoknya ini. Ya toh, ada cowoknya loro tapi lorone mbon nanti ya, Arjunane iki kok ora ketok ya, kuyon golek Arjuna. buaya. Mas Ageng harus
Mas Aan ya, oke. Arjunanya buaya Kakak keleleng tingkatmu tok. di Hima Prodi ini sangat-sangat luar Melanglang biasa. buana. Artinya walaupun cewek tetapi semuanya itu bisa dilakukan ya. Memang ini emansipasi wanita itu Sing sangat apa? berpengaruh, tapi walaupun begitu tidak Sing lupa juga perkasa malah sing wedok-wedok. kita kodrat sebagai wanita. Oke, baik, tidak untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk meng-share-kan materi ya terkait prestasi mahasiswa ya. Ini saya ambil tahun 2020 2021 gitu ya, karena memang prestasi kakak tingkatmu itu banyak. Kalau saya tampilkan semua nanti wah iso tekan sore, nek perlu malah tekan bengi kok ya, wah mulai-mulai walah lah ngono saking akeh soalnya kan gitu. Nah, jadi saya singkat saja tak ambil 2020 2021 nek tahun zaman Raina wah iso ora mulih-mulih. Oke. Baik, sebelum Loh, kan namanya apa babat. namanya Aduh. sebelum masuk ke materi iki rada ibaratnya saya tak iklan dhisik ya ben payu aku rek ben payu bahasane. Ya oke, saya mempersingkat dulu untuk profil saya ya. Anda bisa lihat ini nama saya Widi Wulansari ya. Kalau ada yang manggil saya itu Bu Widi, ning jenengku keren saiki diganti ya Buwe ngono itu. Ya, jadi bolehlah Anda panggil Bu Widi, boleh Bu Wulan, boleh Bu Sari, boleh sebenarnya. Tapi aku paling senang antara Bu Widi dan Buwe mau ya, soalnya tadi tadi keren ya tadi Buwe ngono ya. Itu yang mencetuskan Buani itu. Ayo tahu ya. Baik, saya lahir di Mojokerto ya, tanggal 24 Maret 1988. Ini alamat rumah saya. Jalan Pringgondani ya, Merican. Mungkin ada yang rumahnya Merican, ayo dolan rene. Aku tak jak ngitung ya. Ngitung apa pokoknya orang ngitung utang. Oke. Itu nomor WA saya, nomor telepon WA ya. Kemudian bidang keahlian saya adalah pengukuran dan evaluasi pendidikan ya. Jadi nanti kalau Anda menempuh mata kuliah sing ngitung-ngitung nah ketemu aku gitu. Atau mungkin yang sains-sains nah ketemu aku. Jadi kok bosannya nang kono wah sain mati ngitung mumet nyawang Bu Widi wah aja tambah mumet ini tambah asik ngono ya. Oh tambah mumet awas ya kan kok tambah mumet ya. Jadi nanti kalau yang ngitung-ngitung mata kuliah yang ilmu pasti ya sains ataupun statistik ya atau mungkin matematika nanti Anda akan bertemu dengan saya. Kemudian ini jenjang pendidikan saya. Untuk SPD-nya saya di UNY Universitas Negeri Yogyakarta jurusan pendidikan matematika. Kemudian untuk S2-nya atau magisternya saya di UNJ juga Universitas Negeri Yogyakarta di penelitian dan evaluasi pendidikan. Itu profil saya ya. Oke, selanjutnya ini prestasi mahasiswa ya yang sudah didapatkan oleh kakak tingkatmu ya. Jadi sebenarnya sebagai mahasiswa saya harap Anda jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu ya kuliah pulang gitu ya. Karena ini kesempatan Anda saat menjadi mahasiswa. Besok kalau sudah tidak jadi mahasiswa wis dadi ibu-ibu wis gak iso gini-gini ya. Jadi kesempatan ini tidak akan terulang kembali gitu ya. Jadi hanya sekali seumur hidup. Ketika Anda menjadi mahasiswa gitu ya. Khususnya mahasiswa S1, kalau mahasiswa S2 ataupun S3 saya rasa susah untuk seperti ini. Jadi ketika mumpung Anda jadi mahasiswa gitu, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita itu kalau digunakan jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Anda bisa gabung ke Hima, Anda bisa gabung ke apa? Kegiatan yang lain banyak sekali. Misalkan di musik gitu ya. Mungkin yang suka musik di masuk ke 6,5 kalau ke BNI. BSI ke BNI 6,5 per yang musik ya atau mungkin ditari atau mungkin yang lainnya. Nah, itu bisa ya, silakan. Kalau ke Mandiri enggak? Yang pertama ini adalah tahun 2020 ya saya mulai. Ini ada Mbak Nika Tiwi. Sekarang kan tutup. Mungkin ganti BSI. Anda masih bisa ketemu kalau anaknya atau saudara Niken masuk ke prodi mungkin masih bisa ketemu. Mbak Niken ini alhamdulillah bisa lolos PKM. PKM itu apa? PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Jadi program
itu tadi oleh Mendikbudristekdikti. Istilahnya sekarang apa? Kemendikbuddikti. Ya. Nah, jadi ini kualifikasinya sangat semua. Jadi mahasiswa nanti akan diminta untuk membuat proposal, kemudian mengajukan, ketika lolos seluruh kegiatannya akan didanai. Ya. Jadi gratis ini didanai. Bahkan kita dapat dana untuk melakukan itu. Nah ini yang berhasil adalah Mbak Niken. Ini kemarin dibimbing oleh Bu Intan, ya Bu Intan Prastiasari Wijaya selaku pembimbing Mbak Niken yang berhasil mendapatkan PKM. Ya. Tahun 2020. Kemudian berikutnya adalah ketika ini Mbak Niken, kemudian Mbak Titania, Mbak Dewi ini bisa mendapatkan best paper. Ini yang bimbing Bu Intan dan Bu Ani ini ya. Nah ini dari apa namanya medianya yang sudah dikembangkan tadi setelah mendapatkan PKM, kemudian dipublikasikan ya di Trunojoyo mendapatkan sebagai best presenter ya gitu, best presenter dan paper ya di proceeding. Ya ini kelompokan. Jadi untuk apa proceeding itu tidak hanya satu mahasiswa, bisa Anda misalkan membentuk kelompok gitu ya. Nah dan ini bisa jadi best papernya. Nah, ini Mbak Titania, Mbak Niken dan Mbak Dewi Savitri ini angkatan 2017 ini ya. Nah kalau Anda kemungkinan mbak-mbaknya ini waktu bermain atau lagi istilahnya dolan di Prodi PG PAUD mungkin Anda ketemu lah, ini bisa Anda istilahnya sharing gitu ya, ngobrol sharing. Karena ini angkatan 2017 ya. Angkatan 2017 ini sedang mau lulus. Nah, kemungkinan ketika mereka sedang ngurus di kampus, nah ini Anda bisa ketemu, bisa sharing, bisa ngobrol. Gimana Mbak? Seperti itu dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Elsa. Nah, Mbak Elsa ini meraih juara 1 lomba cipta lagu di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian juara 2 lomba cipta lagu ya di Hima Prodi PG PAUD UPI di Bandung. Nah, ini Mbak Elsa ini kalau cipta lagu ini pasti nanti dibimbing oleh Pak Itot karena beliau adalah dosen di seni musik. Nah, ini ya. Ini Mbak Elsa. Ini juga angkatan 2000 Mbak Elsa itu 2018 ya, 2018. Jadi masih bisa ketemu. 2014 ini masih semester 5, semester 7 ya, semester 7. Oke, selanjutnya ini Mbak Dewi Savitri. Ya, ini Mbak Dewi Savitri ini benar-benar Sri Kandinya PAUD ini. Ini penghargaannya banyak sekali ini ya, juaranya ini ya. Aku nulis sampai kesel ya kan. Akhirnya tak tulis papat wae ya. Soalnya ternyata Mbak Dewi ini benar-benar Sri Kandi. Ini ibaratnya Sri Kandi sing numpak jaran. Biasanya Sri Kandi numpak apa? Ambo. Lagi Sri Kandi numpak jaran, orang numpak jaran ding Mbak Dewi Savitri numpak motor, jadi Sri Kandi numpak motor, ya numpak jaran kesuwen, numpak motor ya. Ya, Mbak Dewi Savitri ini penghargaannya banyak sekali. Mbak Dewi itu bisa juara 1 lomba KTI ya dengan judul implementasi keterlibatan kolaborasi anak dengan orang tua selama belajar dari rumah. Juara 2 lomba desain poster. Juara 3 lomba poster nasional Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang keempat juara 3 lomba media interaktif 4 ya. Mbak Dewi itu 4. Ini jawaranya nih, Sri Kandinya ini. Juara 3 apa? Juara 3 media interaktif. Judulnya Saling, Sayangi Lingkungan. Ini Anda bisa lihat di YouTube nih ya. Kalau Anda ingin lihat bagaimana medianya Mbak Dewi Savitri itu bisa Anda lihat di YouTube. Ketik saja Saling, Sayangi Lingkungan, itu akan muncul nanti seperti apa videonya dari Mbak Dewi Savitri ya. Ini Sri Kandi PG PAUD ini. Ada Nisa ya, Mbak Nisa Rahmawati itu juara 2 ya lomba cipta lagu di Universitas Negeri Semarang UNES ya. Kemudian juara 3 lomba cipta lagu di Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini Mbak Nisa, ini juga angkatan 2017 ya. Ini nggak salah ini judulnya Ayam Jago kalau tidak salah. Ini juga bisa Anda lihat di YouTube-nya PG PAUD. Kalau Anda mau lihat bagaimana lagunya Mbak Nisa Rahmawati. Nah, saya nggak pinter nyanyi soalnya Bu Ani kok sing pinter nyanyi. Lagune lah ya. Jadi Anda bisa lihat di
Kok nek nyanyi kok anu gempar soalnya. Sedang Suarane kayak apa jenenge Rosa. Aku kudu nangis guyu nek kalian iso. Oke, baik. Lanjut, ini ada Mbak Endang Sriandayani. Nah, ini juara. Oh, ini juara 1 ya. Ini bukan juara, sorry. Nah, Mbak Endang itu juara 1, ini keliru ya. Juara 2 tadi Mbak. Juara 1 lomba media interaktif, judulnya Secret Zoo ya. Media interaktif itu apa? Secret Zoo itu bentuknya adalah game ya. Game. Jadi game permainan bagaimana anak itu bisa melatih khususnya kemampuan kognitifnya, itu Secret Zoo. Hanya menggunakan PowerPoint ya. Sama seperti Mbak Dewi Savitri tadi juga menggunakan PowerPoint ya. Itu adalah hasil dari pembelajaran menggunakan media interaktif ya. Jadi setelah Anda menempuh mata kuliah itu bisa Anda terapkan, bisa Anda ikutkan lomba banyak sekali ya, lomba-lomba yang diselenggarakan oleh universitas baik di Surabaya atau di Semarang ya, dan seterusnya. Anda bisa ikut lomba-lomba itu untuk mengasah kemampuan Anda, untuk mengasah bakat Anda seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya lah ini ada Mbak Pratsna, sing digambarnya Mbak Pratsna ya. Aja kleru lho, kok sing iki duduk Mbak Pratsna iki ya. Iki jenenge Mbak Ani Bu Ani ya. Mas sampai gak ngerti jenenge Mbak Pratsna, oh awas ya. Mbak Pratsna itu ketua Hima, juga mendapatkan juara favorit ya, lomba karya tulis ilmiah di Smart City, judulnya Smart City Kota Kediri di masa pandemi ya, bersama dengan mahasiswa bukan dari PAUD ya. Ini yang sing Bu ono Arjunone ya, iki Arjunone tutup PAUD iki Arjunone mahasiswa teknik ya. Mahasiswa teknik, kemudian dengan mahasiswa manajemen kalau tidak salah ya. Nah, Mbak Pratsna itu juga mendapatkan juara. Nah, ini Mbak Pratsna adalah ketua Hima Prodi juara terfavorit. Oke, kemudian ada juga ya ini rombongan karena tari ya, masuk 10 besar lomba tari di Universitas Negeri Surabaya. Kalau tari berarti biasanya yang megang adalah dibimbing oleh Bu Ayu ya, karena beliau adalah seni ya. Bu Ayu itu apa istilahnya masternya seni tari gitu ya. Jadi kalau Anda suka tari itu silahkan bisa menghubungi Bu Ayu untuk mendapatkan bimbingan dari beliau. Ini ada karena tari jadi banyak nih rombongan ya. Ada Mbak Yolanda, ada Mbak Aira, Mbak Eka, Mbak Ervina. Nah ini Mbak Ervina juga ikut. Mbak Ervina juga salah satu Hima ya. Mbak Usna, Mbak Christine, Mbak Vindi, Mbak Pratsna, Mbak Titania dan Mbak Tanaya. Nah, ini masuk 10 besar. Oke, yang terakhir di tahun 2021 ada Mbak Dini Octaviani. Mbak Dini ini lolos PKM. Nah, tahun 2021 ini tadi dibimbing juga oleh Bu Intan ya. Jadi lolos pendanaan PKM. Yang tahun 2021, nanti tahun 2022 bisa nanti siapa yang mau mengajukan proposalnya agar lolos PKM. Baik, ini dari kata saya ya. Anda ingin seperti kakak-kakak tingkatmu, ingin seperti mereka, ya, saatnya Anda tunjukkan bakat dan kemampuanmu. Ini kayak Indonesian Idol kan ya, kayak Indonesian Idol kalau mencari bakatmu, tunjukkan bakat dan kemampuanmu. Wah, jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi tunjukkan bakat dan kemampuanmu. Nah, saatnya begitu ya. Jadi saya harap Anda seperti kakak, contoh kakak tingkatmu ya, bahwa banyak sekali prestasi yang diberikan pada Prodi PG PAUD. Jadi agar Prodi PG PAUD juga semakin maju. Anda baik Anda membawa apa ya istilahnya penghargaan atau prestasi, tentunya akan membawa dampak yang pula di Prodi tercinta kita, Prodi PG PAUD. Oke, sebelum saya akhiri, saya punya pantun Pak Tani pergi ke sawah, membajak tanah, menanam padi. Yeah. Hari ini kita berpisah, esok kita akan berjumpa lagi. Oke, baik.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Prasna selaku moderator. Sore, selamat. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Widi. Oh iya, perlu adik-adik ketahui bahwa Bu Widi ini juga selaku pembina di Hima Prodi PG PAUD. Jadi, jika ada masalah di Hima Prodi, semua Bu Widi yang akan menjadi orang tua kita selama di Hima Prodi. Seperti kata Bu Widi, yaitu tunjukkan bakat dan kemampuanmu. Jangan takut untuk mengikuti ajang prestasi. Jika ingin mengikuti, oh ini ada lomba KTI, saya ingin ikut. Walaupun tidak bisa, yang penting kita berangkat dulu. Jadi nanti bisa dipandu oleh Bapak Ibu dosen yang ada di Prodi PG PAUD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak David Rindu Kurniawan selaku admin di Prodi PG PAUD. Jadi jika teman-teman membutuhkan informasi mengenai administrasi, mengenai surat dan lain-lain bisa ke Pak David. Dan Pak David akan menyampaikan materi mengenai KRS, tahap-tahap melakukan KRS. Kepada Pak David, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua mahasiswa baru di program studi PG PAUD. Terima kasih sudah memilih Prodi PG PAUD sebagai prodi idaman yang menjadi pilihan hati kalian. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara untuk melakukan KRS, yaitu mengurus kartu rencana studi. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bu Intan, kartu rencana studi berisi semua mata kuliah yang akan kita tempuh pada semester ini. Nah, ini saya juga sama ngobrol sama Mbak Prasna juga ya, sambil biar ada interaksi. Nah, Mbak Prasna, ini kita ngajak teman-teman ini langsung praktik atau hanya ngasih tahu aja? Gimana? Tanya jawab atau langsung praktik? Mungkin bisa tanya jawab, Pak David. Oke, kalau bisa tanya jawab, minta tolong mereka bisa unmute ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan langsung saja. Tapi kalau bisa pakai emoticon dulu, angkat tangan, raise hand, supaya bisa di unmute oleh co-host. Baik. Yang oh gitu. Berarti ini hanya langkah-langkah. Baik. Oke, jadi yang pertama kita untuk KRS-an itu kita masuknya pada laman web siakat2.unpkediri.ac.id. Nanti kita akan berjumpa lagi pukul 2 untuk membahas ini lebih lanjut. Nah, setelah kita mengakses laman siakat2.unpkediri.ac.id, muncul tampilan seperti ini. Silakan username dan password itu NPM kalian masing-masing. NPM ini saya mohon maaf ambil satu contoh ya, untuk contoh saja ini NPM yang 2114070001. Nah, kalau NPM bukan ini, ya disesuaikan dengan NPM masing-masing. NPM misalnya belakangnya 2, 3, sampai mahasiswa yang terakhir ada 29. Gitu, sesuai NPM masing-masing. Selanjutnya, setelah mengisikan username dan password, klik sign in. Nanti kita praktik jam 2 siang. Sekarang masih lihat dulu. Oke. Nah, setelah kita sign in, kita bisa masuk ke dalam siakat kita. Siakat apaan sih siakat? Siakat itu sistem informasi akademik berisi data-data kita. Jadi di pojok sini ada data kita. Ini data yang saya pinjam akunnya. Saya pinjam ya Mbak Dwita ya. Oke, ini data Kak Dwita dan ada NPM Kak Dwita di sini. Terus kalau mau cek keuangan, bisa lihat di detail pembayaran. Jadi apa sih yang kamu belum lunas itu bisa cek di sini. Nah, di sini ternyata Kak Dwita sudah melunasi semua pembayaran.
Itu. Jadi buat kalian yang belum lunas, bisa cek di sini yang belum apa, ya. Dan tenang aja, kuliah di sini bisa dicicil untuk biaya pembayaran. Nggak usah takut. Terus yang pengen nanti dapat beasiswa, nanti beasiswa adanya di semester 3, ya. Semester 3 ada biaya untuk meringankan uang semester kalian. Lumayan nanti semester 3. Jadi semester 1 dan 2 kuliah dulu. Yang rajin. Dapat nilai yang terbaik supaya dapat beasiswa. Selanjutnya, ini tentang pembayaran. Kembali ke syarat sini awal. Nah, yang diminta adalah untuk langkah KRS. Oke, kita langsung aja ke KRS, yaitu nanti klik akademik. Ya. Oke, itu aja. Jadi ini hanya tampilan awal saja. Nah, nanti kita jumpa lagi jam 2 ya untuk lebih jelasnya. Supaya kita mungkin bisa istirahat atau bisa lebih cepat di acara Zoom ini. Jadi semoga aja nanti kalian bisa istirahat dulu lah, biar nggak capek banget. Itu aja dari saya. Ini hanya seperti trailer sebuah film. Nanti kita ketemu lagi jam 2 siang untuk membahas lebih detail mengenai SIAKAD dan KRS. Ciao, sampai jumpa. Baik, penyampaian dari Bapak David, terima kasih. Ada pertanyaan apa tidak? Berikut sesi tanya jawab dibuka. Tidak ada pertanyaan, ya sudah. Oke, stop. Bisa kembali ke Zoom. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman semua soal di akhir sesi nanti dikerjakan ya, sesuai waktu yang tertera di rundown. Teman-teman semua bisa kembali ke Zoom seperti semula.